Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Saya Resna Dewi dari kelas 11 IPA 6. Di sini saya akan membawakan ceramah yang bertema hubungan kepada Allah dan manusia. Ada banyak tuntutan yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dalam kehidupan di dunia ini. Salah satunya adalah keharusan menjalin habulum minallah atau hubungan yang baik kepada Allah, dan habulum minan nas atau hubungan yang baik dengan manusia. Hal ini ditekankan karena manusia sangat membutuhkan Tuhan, dan Tuhan yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, manusia juga tidak bisa hidup sendiri, karena ia membutuhkan manusia lain yang dapat berinteraksi secara baik untuk bisa mewujudkan kehidupan yang baik. Di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, "Sembahlah Allah dan jangan kamu mensekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, orang yang dalam perjalanan, dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." Quran. Hubungan kepada Allah, menjalin hubungan baik kepada Allah SWT bagi manusia merupakan suatu yang sangat mendasar. Manusia telah diciptakan oleh Allah SWT. Bagaimana mungkin ia tidak mau menyembah dan mengabdi kepada Sang Pencipta? Bukankah hal itu menunjukkan bahwa ia tidak pandai bersyukur kepada Allah SWT? Oleh karena itu, di dalam ayat di atas, manusia harus menyembah Allah SWT dan menunjukkan pengabdian kepadanya dengan semurni-murninya, sehingga ia tidak boleh mensekutukan Allah dengan apapun dan siapapun juga. Inilah yang disebut dengan syirik. Sebagai muslim, kita tidak dibenarkan melakukan syirik, baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Namun, Rasulullah SAW ternyata tidak begitu khawatir akan kemungkinan kita melakukan syirik yang besar, yakni menuhankan atau menyembah selain Allah SWT, karena rasanya hal itu tidak mungkin. Orang yang mengaku muslim tapi menuhankan selain Allah SWT, yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW justru adalah apabila kita melakukan syirik yang kecil, karena hal ini membuat nilai amalnya menjadi terhapus. Dalam satu hadis, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang aku sangat khawatirkan atas kamu adalah apabila kamu melakukan syirik yang kecil." Sahabat bertanya, "Apakah syirik yang kecil itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Hadis riwayat Bukhari. Hubungan dengan sesama manusia antara yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Karena itu seharusnya sesama manusia bisa menjalin hubungan yang sebaik-baiknya. Di dalam ayat di atas disebutkan contoh-contoh kepada siapa saja manusia harus menjalin hubungan yang sebaik-baiknya, yaitu kepada 8 kelompok orang. Pertama, berlaku baik kepada orang tua. Setiap orang tua pasti ingin agar anaknya dapat berlaku baik kepadanya. Orang tua di samping telah melahirkan dan membesarkan juga mendidik dengan mengorbankan harta dan jiwa, sehingga seorang anak tumbuh dan besar dengan baik. Karena itu, setiap anak harus mampu menunjukkan kebaikan dengan sebaik-baiknya, kebaikan kepada orang tuanya. Ini karena sebaik apapun perbuatannya kepada orang tua, tetap saja hal itu tidak akan mampu membalas jasa kebaikan orang tua. Kedua, berlaku baik kepada kerabat, keluarga atau famili, baik hubungan dari pihak suami atau istri, dari bapak atau ibu, merupakan orang yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini. Karena itu, hubungan kerabat yang sering disebut dengan silaturahmi harus disambung dan dikuatkan, karena sangat tidak dibenarkan di dalam Islam bila seorang muslim memutuskan hubungan silaturahmi. Bahkan hal itu bisa menyebabkan seorang terhalang untuk masuk ke dalam surga. Hal ini menjadi sangat penting karena bagaimana mungkin seorang bisa melakukan baik kepada orang lain bila dengan keluarganya saja ia tidak berlaku baik. Ketiga, berlaku baik kepada anak yatim. Setiap anak yatim membutuhkan perhatian, pendidikan, dan nafkah dari orang tuanya. Nafkah bila orang tuanya telah wafat yang menyebabkan si anak menjadi yatim, maka kaum muslimin dituntutkan menggantikan apa yang harus dilakukan orang tua terhadap anaknya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan perhatian kepada anak yatim sehingga anak yatim tidak yatim, tapi ingin menjadi yatim. Begitu baik Nabi
yakni mendapatkan yang dekat dengan beliau di dalam surga sebagai dekatnya jari menunjuk dengan jari tengah. Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa rumah yang terbaik adalah yang didasarkan di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dan diurus dengan baik, sedangkan rumah yang buruk adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim tapi tidak diurus anak itu dengan baik. Keempat, berlaku kepada orang miskin. Kelima, berlaku baik kepada tetangga. Keenam, berlaku baik kepada teman sejawat. Ketujuh, berlaku baik kepada munafsir. Kedelapan, berlaku baik kepada hamba sahabat. Kemudian, jangan sombong. Dalam rangkaian penyebab kepada siapa saja manusia harus berbuat baik. Selanjutnya Allah SWT menuntut ayat di atas dengan kalimat, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong dengan membanggakan diri. Pesan yang bisa kita tangkap dari kalimat ini adalah manusia jangan sombong kepada orang tuanya. Meski ia lebih pintar dan kaya, ia juga tidak boleh sombong dengan kerabatnya. Meskipun mereka orang yang lemah, miskin, dan bodoh, jangan sombong kepada anak yatim karena anak saat dinamakan anak kita juga menjadi yatim. Dan kepada orang miskin karena ada saat dimana kita pun bisa menjadi miskin. Dengan demikian, menjadi jelas bagi kita bahwa manusia antar satu dengan lainnya saling membutuhkan. Karenanya harus dijalin hubungan yang baik dengan sesamanya. Tapi semua itu harus dilandasi pada hubungannya yang baik kepada Allah SWT. Sehingga setiap kali harus menjalin hubungan baik kepada Allah SWT lalu dibuktikan dengan menjalin hubungan baik kepada sesama manusia. Sedangkan hubungan yang baik dengan sesama manusia harus didasari atas hubungan baik kepada Allah SWT. Bila ini bisa kita wujudkan, maka kebahagiaan dan kedamaian hidup manusia bisa diperoleh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.